Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Biarlah kiranya kita bersyukur kepada Tuhan lewat saat teduh kita di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, waktu kita untuk berdoa dan meminta berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing, supaya kita diterangi oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah mengampuni dan melupakan. Mulai lahir kita sebagai manusia, bahkan di dalam kandungan ibu kita sudah berdosa. Sehingga tak satupun manusia lepas dari dosa. Dari kandungan seorang ibu sampai kita tua dan sampai kita mati, kita manusia dalam dosa. Sehingga kita banyak mengalami suatu kesalahan, suatu kejahatan yang kita perbuat sengaja atau tidak sengaja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita melukai, menghina, tidak peduli, dan bahkan berkata kasar, dan juga membunuh, merampok, dan melakukan kesalahan dan dosa kepada orang lain. Dan juga bahkan sebaliknya, kita mungkin disakiti, kita mungkin dilukai, dan menjadi korban kejahatan dari orang lain yang membuat kita terluka, yang membuat kita terhina, yang membuat kita tidak dipedulikan, atau bahkan kita menerima ketidakadilan dari orang lain yang membuat kita benci, yang membuat kita dendam dan berbuat jahat kepada orang lain. Sehingga kita sebagai manusia yang sudah di dalam dosa, kita memelihara benci dan dendam kepada orang yang menyakiti kita. Bahkan mengutuki orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan orang yang biasanya melukai ataupun melakukan kesalahan kepada kita sering terjadi di sekitar kita. Sering terjadi yang melakukan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa itu teman kita, bisa keluarga kita, bisa saudara-saudara kita, bisa teman sekerja kita, teman bermain kita, teman yang setiap hari kita temui yang ada di sekitar kita. Contohnya, salah satu contoh ketika teman kita melempar kita dengan batu, atau bahkan sengaja untuk mengejek kita, sengaja untuk menghina kita, maka kita tidak terima dengan perbuatan dia dan kita berantem, dan kita tidak terima dengan tindakan dan perbuatan dia kepada kita. Akhirnya kita dendam dan merencanakan hal yang jahat kepada teman kita yang sudah melempar ataupun menghina ataupun melakukan kejahatan kepada kita. Ini masih contoh kecil yang biasa kita temui, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak baik yang banyak diterima oleh orang ataupun yang kita lakukan kepada orang lain yang menimbulkan kebencian dan juga dendam di dalam diri seseorang.
Itulah sifat manusia yang berdosa di dunia ini. Itulah orang-orang yang belum mengenal kasih daripada Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, orang yang mengatakan dia sudah diselamatkan Tuhan Yesus di pagi hari ini, yang menyatakan dia anak Tuhan, supaya kita tidak seperti manusia yang tidak mengenal Tuhan, manusia yang duniawi. Tetapi kita orang-orang yang sudah selamatkan Tuhan Yesus, yang sudah diampuni dosanya, supaya kita mengampuni kesalahan orang lain, mengampuni kejahatan orang lain, mulai dari kesalahan yang kecil sampai kesalahan yang besar kepada kita. Karena ciri-ciri anak Tuhan adalah mau mengampuni dan mau melupakan kesalahan orang lain. Inilah hidup orang Kristen. Inilah hidup orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Inilah ciri-ciri yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mengampuni kesalahan orang lain? Yang pertama tadi, kita sudah membaca firman Tuhan tadi di ayat 14-15 Matius 6 itu. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dan menghapus segala dosa kita. Dosa kita yang dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus sudah ampuni di kayu salib. Bahkan dia rela mati untuk kita, untuk saya dan untuk saudara semua. Kita sudah diampuni. Yang kedua, kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, maka kita pun akan diampuni Tuhan Yesus ataupun Bapa kita. Yang ketiga, kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan ataupun dosa orang lain kepada kita, maka kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Inilah syarat utama atau ciri-ciri karakter yang diinginkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebagai orang yang mengikuti Dia, yang menjadi orang yang mau mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Bagaimana caranya supaya kita mau mengampuni kesalahan orang lain? Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita memampukan kita untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Yang kedua, kita juga tidak luput dari kesalahan. Kita harus tahu bahwa kita juga manusia yang berdosa, yang memiliki kesalahan kepada orang lain. Yang ketiga, ingatlah firman Tuhan di hari ini, Matius 6 ayat 14-15, supaya hati kita damai dan mau bersahabat dengan orang lain, dengan orang yang menyakiti kita. Jadi kalau kita tidak mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, maka timbullah dendam, timbullah kebencian dari hati kita. Yang keempat, buanglah rasa dendam dan benci, amarah di dalam hati dan pikiranmu tentang orang yang sudah melukai hatimu ataupun melakukan kesalahan kepadamu. Sehingga kita adalah anak-anak Tuhan yang diajari Tuhan untuk melakukan pengampunan dan melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Kalau kasih Tuhan belum ada dalam hati kita, maka kita tidak akan mampu untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Oleh karena itu di pagi hari ini, supaya kita mampu untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, datanglah kepada Tuhan Yesus supaya kasih Tuhan itu tinggal dalam hati kita dan memampukan kita untuk mengampuni kesalahan orang lain
yang sudah melakukan kesalahan kepada kita, dan kita menjadi sahabat bagi mereka dan banyak orang di sekitar kita. Buanglah dendam, buanglah benci, buanglah kejahatan dalam hatimu, maka kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Ampunilah kesalahan saudaramu, maka kita pun akan diampuni Tuhan Yesus. Bila firman Tuhan ini yang mengingatkan kita supaya kita saling mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.